Meskipun pasar cryptocurrency masih dalam posisi yang tidak pasti. Halo kabar baik bagi sobat semuanya, Meta Crypto mengadakan event giveaway dengan total hadiah sebesar Rp2 juta untuk dibagikan kepada 20 pemenang yang beruntung, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Caranya cukup subscribe dan join Telegram channel, untuk pemenangnya akan diumumkan di Telegram setelah mencapai 1000 subscriber. Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel ini, semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video kali ini mengenai rekomendasi koin minggu ini dan berita terbaru di akhir video, tapi sebelumnya kita simak Outlook Cryptocurrency dulu. Hari ini 31 Agustus 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah $985,21 miliar, turun 0,98% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah $75,05 miliar, telah naik 9,85%. Harga Bitcoin saat ini $20.274,02, turun 0,71%, market cap $387,99 miliar, volume transaksi dalam 24 jam $35,79 miliar. Harga 10 besar kripto berdasarkan market cap yang mengalami penurunan terbesar dalam 24 jam adalah Dogecoin yaitu 1,83%. 10 besar trending kripto yang mengalami kenaikan terbesar dalam 24 jam adalah koin Karom yaitu 236,53%. Meskipun pasar cryptocurrency masih dalam posisi yang tidak pasti, tapi masih banyak perkembangan menarik seputar proyek cryptocurrency dan blockchain. Mari kita lihat 3 aset kripto yang akan sangat menarik untuk diikuti minggu ini. Urutan ketiga adalah Polygon, Matic. Polygon adalah platform blockchain Proof of Stake yang kompatibel dengan Ethereum. Polygon telah muncul sebagai salah satu alternatif Ethereum paling populer setelah Ethereum mulai menderita biaya transaksi yang tinggi. Aset asli Polygon disebut Matic, dan digunakan untuk operasi utama di jaringan seperti mengintai dan membayar biaya transaksi. Polygon adalah salah satu platform penskalaan Ethereum pertama yang mendapatkan adopsi signifikan, yang membantu tim meluncurkan sejumlah inisiatif untuk lebih mempercepat pertumbuhan. Mengapa Polygon jadi pilihan minggu ini? Media sosial dan platform agregasi populer Reddit telah mengirimkan avatar koleksi ke pembangun komunitas teratasnya. Avatar yang dapat ditagih, yang direpresentasikan sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan, NFT, dikeluarkan di blockchain Polygon. Reddit juga menjual koleksi avatar NFT yang didasarkan pada maskot situs web, Snow. NFT ini ditawarkan dengan harga antara $9,99 dan $99,99. Menariknya, Reddit telah menghindari penggunaan terminologi NFT untuk menggambarkan avatar koleksi mereka mungkin karena status kontroversial teknologi di arus utama. Reddit menggunakan blockchain Polygon untuk koleksi avatar mereka adalah bukti bahwa blockchain Polygon dapat cocok untuk proyek NFT yang menargetkan audiens yang lebih luas. Polygon telah menjadi pilihan populer berkat dampak lingkungan yang rendah dan biaya transaksi yang terjangkau. Saat ini Polygon Matic berada di peringkat 12 dengan harga $0,83, meningkat sebesar 5,94% dalam 24 jam terakhir, kapitalisasi pasar $7,01 miliar, dan volume 24 jam terbaru $427,31 juta. Berdasarkan data dari 30 Agustus 2022 pukul 14.02, sentimen prediksi harga Polygon secara umum adalah netral, dengan 17 indikator analisis teknikal menandakan sinyal bullish, dan 13 sinyal bearish. Bagan Matic berikut menggambarkan pola saluran horizontal. Saluran horizontal juga dikenal sebagai tren menyamping. Untuk menunjukkan bagaimana harga dibatasi antara garis resistensi atas dan garis support bawah, saluran horizontal adalah garis tren yang menghubungkan harga tertinggi dan terendah yang dapat berubah. Saat ini, Polygon Matic berada di kisaran $0,811. Jika pola berlanjut, harga Matic mungkin akan mencapai level resistance $0,86 dan $1,2025.
Jika tren berbalik, maka harga Matic bisa turun menjadi $0,76 dan $0,63. Kemudian grafik berikut menunjukkan level support dan resistance Polygon Matic. Dari time frame harian, kita dapat dengan jelas menafsirkan level resistance dan support untuk Polygon seperti tampak pada grafik. Grafik menunjukkan bahwa Polygon Matic telah menunjukkan tren bullish selama sebulan terakhir. Jika tren ini berlanjut, Matic mungkin akan bergerak seiring dengan kenaikan yang menyalip level resistance di $1,8836. Kemudian koin 2 adalah EOS. EOS adalah platform blockchain yang diluncurkan mainnetnya pada tahun 2018. Blockchain EOS mendukung fungsionalitas kontrak pintar dan menggunakan mekanisme konsensus proof of stake yang didelegasikan. Perusahaan pengembangan blockchain Block.one mengumpulkan dana untuk proyek EOS melalui penawaran koin awal, ICO, terbesar sepanjang masa, yang mengumpulkan lebih dari $4,4 miliar. Namun, ketegangan mulai meningkat antara komunitas EOS dan Block.one. Pada tahun 2021, sebuah organisasi bernama EOS Network Foundation didirikan dengan tujuan mewakili kepentingan komunitas EOS. Yayasan tersebut menuduh bahwa Block.one gagal memenuhi komitmennya terkait EOS, tidak cukup fokus pada proyek, dan menunjukkan kurangnya minat untuk meningkatkan protokol EOS. EOS Network Foundation telah menjadi salah satu pemain terkemuka dalam upaya komunitas EOS untuk menghidupkan kembali proyek EOS, yang sebagian besar telah dilihat sebagai kekecewaan setelah ICO besar-besaran dan peluncuran mainnet yang sangat dinanti. Lalu mengapa EOS patut diperhatikan untuk minggu ini? EOS Network Foundation, bersama Telos, Wax, dan UX Network, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka membentuk koalisi yang disebut Antelope. Mereka akan mengembangkan kerangka kerja blockchain dengan nama yang sama, menggunakan basis kode EOSIO sebagai titik awal. Menurut pengumuman tersebut, blockchain yang menggunakan kerangka Antelope akan dapat saling beroperasi satu sama lain melalui komunikasi antar blockchain tanpa kepercayaan. Proyek ini juga akan memperkenalkan perpustakaan kontrak pintar yang aman, kit pengembangan perangkat lunak, peningkatan kode peer-to-peer, dan banyak lagi. Pengumuman Antelope tampaknya telah mengembalikan kegembiraan bagi EOS, karena koin tersebut telah menunjukkan kinerja yang solid di paruh kedua bulan Agustus sejauh ini. Kedepan, akan menarik untuk melihat apakah iterasi EOS yang dipimpin komunitas ini akan mampu mempertahankan momentumnya. Saat ini EOS berada di peringkat 38 dengan harga $1,41. Turun 5,79% dalam 24 jam terakhir. Volume 24 jam terbaru $344,21 juta, dan kapitalisasi pasar $1,41 miliar. Tampak pada grafik analisis gelombang, titik gelombang ABC besar, flat regular ini tampaknya telah selesai, seperti yang kita lihat lonjakan di bawah gelombang korektif A sebelumnya, yang sekarang dipukul melawan resistensi mingguan kuno. Investor bisa masuk ke perdagangan panjang sekarang sebesar 50%, kemudian tembakan lainnya sebesar 50% pada terobosan koreksi dalam kerangka waktu yang lebih rendah. Dan koin pertama adalah Uniswap. Uniswap adalah protokol keuangan terdesentralisasi, DeFi, yang memungkinkan pengguna untuk bertukar antara token yang berbeda dengan cara non-penahanan. Uniswap mempopulerkan desain AMM, atau pembuat pasar otomatis, di mana pertukaran token dilakukan melalui kumpulan likuiditas tempat pengguna menyetor cryptocurrency. Biaya transaksi yang dikumpulkan oleh kumpulan likuiditas didistribusikan ke penyedia likuiditas. Uniswap memiliki token tata kelola yang disebut UNI, yang digunakan untuk memberikan suara pada proposal tata kelola. Token diperkenalkan pada tahun 2020 melalui airdrop yang mendistribusikan token ke pengguna protokol Uniswap sebelumnya. Mengapa Uniswap jadi prioritas minggu ini? Baru-baru ini, pemegang token UNI menyetujui proposal untuk membuat Yayasan Uniswap, sebuah organisasi yang mengatakan akan mendukung pertumbuhan protokol Uniswap yang terdesentralisasi. Yayasan tersebut telah meminta pendanaan sebesar $74 juta. Yang cukup menarik. Proposal tersebut disetujui dengan lebih dari 99% suara yang mendukung, meskipun reaksi awal yang beragam dari komunitas Uniswap ketika proposal tersebut pertama kali diungkapkan pada awal Agustus. Uniswap juga membuat langkah terkait dengan sektor NFT.
Menurut Kepala Produk NFT Uniswap Scott Gray, proyek ini sedang dalam pembicaraan dengan 7 protokol pinjaman NFT untuk menciptakan solusi baru untuk likuiditas NFT. Menurut Gray, masalah utama yang ingin ditangani Uniswap adalah fragmentasi likuiditas dan asimetri informasi. Sebagai tambahan, pada bulan Juni Uniswap Labs mengakuisisi agregator pasar NFT Genie. Saat ini Uniswap berada di peringkat 19 dengan harga $6,32, turun sebesar 0,47% dalam 24 jam terakhir, volume 24 jam terbaru $144,56 juta, kapitalisasi pasar $4,71 miliar. Grafik berikut menunjukkan level support dan resistance Uniswap, di mana Uniswap telah menunjukkan tren bullish selama sebulan terakhir. Jika tren ini berlanjut, Uni mungkin akan berjalan seiring dengan kenaikan yang menyalip level resistance di $18,51. Oleh karena itu jika investor berbalik melawan kripto, harga Uniswap mungkin anjlok hingga hampir $3,51, sebuah sinyal bearish. Berita terbaru kali ini adalah FBI memperingatkan investor tentang peningkatan pencurian kripto di DeFi. Biro Investigasi Federal Amerika telah memperingatkan investor bahwa penjahat dunia maya semakin mengeksploitasi kerentanan pada platform keuangan terdesentralisasi, DeFi, dalam upaya untuk mencuri cryptocurrency. Dalam PSI yang dirilis minggu ini, FBI mengaitkan kerentanan dalam kontrak pintar yang mengatur pertukaran terdesentralisasi sebagai eksploitasi utama bagi peretas untuk melakukan pencurian kripto. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan topik utama kripto dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian. Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.